Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi pada sesi yang kelima mata kuliah metode pengembangan kognitif. Pada sesi yang kelima ini kita akan belajar tentang media dan sumber belajar pengembangan kognitif. Bapak dan Ibu sekalian bisa mempelajari lebih lanjut nantinya pada modul kelima BMP pada PAUD 4101. Jadi Bapak dan Ibu sekalian di sini bahwa fungsi dan tujuan penerapan media di dalam pengembangan kognitif anak ada berbagai macam. Yang pertama yaitu bisa merangsang anak melakukan kegiatan pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat anak. Hal ini diperlukan suatu perhatian khusus dalam mendesain media pembelajaran. Mengapa diperlukan perhatian khusus? Agar nantinya kita bisa mendapatkan respon emosional sehingga anak-anak ini merasa meningkat lagi motivasinya pada saat mereka belajar. Kemudian yang kedua, media ini juga sebagai sarana untuk bereksperimen. Misalnya anak-anak sedang menyusun kayu yang berwarna-warni. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga mereka bisa melakukan berbagai macam eksperimen atau aktivitas seperti menyusun, kemudian mengubah tumpukan kayu. Kemudian mereka juga bisa melakukan memberikan nama-nama bentuk yang sudah mereka buat. Hal ini bisa membuat anak-anak menemukan berbagai macam ide baru. Jadi kita bisa melakukan stimulasi untuk anak-anak bisa meng-create atau menjadi lebih kreatif dan memperoleh suatu ide-ide yang sangat baru dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari dengan cara bermain yang menyenangkan. Kemudian yang kedua bisa juga berfungsi untuk menyelidiki dan juga meneliti. Media pembelajaran juga berfungsi sebagai alat bantu. Alat bantu untuk apa? Maaf, alat bantu untuk memperlancar proses pembelajaran. Misalnya pada saat anak-anak bermain dan belajar, kita bisa menggunakan air untuk belajar. Ada juga alat bantunya kita bisa pakai tali, ember, alat tulis, kemudian misalnya dengan daun-daun mereka bisa membentuk sesuatu. Yang kelima fungsinya yaitu mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, kemudian sebagai alat peraga untuk memperjelas sesuatu atau menghilangkan verbalisme dan juga mengembangkan imajinasi atau kreativitas pada anak usia dini. Jadi itu adalah fungsi-fungsi media belajar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam mengembangkan media belajar, terdapat beberapa syarat untuk media belajar itu menjadi suatu media belajar yang baik. Yaitu yang pertama, media belajar tersebut harus mampu menarik dan juga menyenangkan, baik dari segi warna maupun dari segi bentuk. Sehingga anak-anak bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media-media yang sangat menarik tersebut. Jadi akan lebih menstimulasi perkembangan anak dan mereka akan menjadi lebih kreatif. Kemudian yang kedua, media belajar ini aman, dalam hal ini tumpul atau tidak tajam, sehingga bentuk dari media pembelajaran ini tidak akan membahayakan atau melukai anak-anak. Kemudian yang ketiga, ukuran dari media belajar ini disesuaikan dengan ukuran dari anak-anak yang sedang kita ajar. Yang keempat, media belajar ini tidak membahayakan anak-anak dan yang terakhir media belajarnya ini dapat dimanipulasi. Sehingga dapat nantinya media belajar ini dapat meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan kognitif anak di dalam belajar. Demikian intisari dari mata kuliah metode pengembangan kognitif pada sesi kelima ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi yang kelima ini Bapak dan Ibu harus mengerjakan soal diskusi kelima dan juga ada soal tugas kedua yang harus Bapak Ibu kerjakan masing-masing. Ingat ya, mohon dikerjakan masing-masing dan tidak saling mencontoh, yaitu Bapak Ibu harus merancang sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pengembangan kognitif anak usia 5 tahun.
di mana Bapak dan Ibu sekalian di dalam tugas 2 ini harus dilakukan dengan menggunakan format nama medianya apa, kemudian fungsi dan kegunaannya apa, bahan dan alatnya apa saja, bagaimana langkah-langkah penggunaannya, serta mohon dapat dibuatkan foto dari media yang dimaksud. Demikian Bapak dan Ibu pada sesi yang kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi pada sesi yang keenam. Terima kasih, sehat selalu.